Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya harus salam ke seluruh penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau bagusnya ganjil aja, salam ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayahanda Pak Endang Wardoyo yang mewakili Waliul Amri, pemimpin kita, Bapak Bupati, beliau selaku orang tua kita dan sekda di kabupaten yang sangat sejuk ya Pak Endang. Tahun lalu ketemu dengan beliau di Apit Dua Gunung, hari ini di Gor. Juga yang saya takzimi, yang saya cintai Ayahanda, ini Romo Kiai Bambang Wen, dan kelihatannya masih pasangan ya Ayahanda ya, sama Ibu Bambang ya. Tadi saya agak kaget, kok Bu Bambang jadi ketua NA ya? Oh ya, berarti keliru sebut. Jadi ini mengkhawatirkan, harus diluruskan. Jadi Bu Bambang bukan ketua NA ya, kalau ketua NA kan yang muda-muda itu. Jadi Bu Bambang, hari ini beliau ada amanah yang lain dan diwakili oleh para ibunda dari Aisyah Wonosobo, semuanya beserta segenap rekan-rekan pimpinan dan anggota pimpinan baik Muhammadiyah dan Aisyah, juga rekan-rekan pemuda. Mana pemuda ini? Ya, ini Mas Lutfi sudah nggak pemuda sebetulnya dia. Cucunya 5. Mas Lutfi walaupun tapi semangatnya luar biasa. Ya, ini ada rekan-rekan pemuda NA, mana NA? NA yang di sini. Ini pasti bukan NA. Ada tadi Mas Isa Ansori. Mana Isa tadi? Oh ya, lagi ngontrol kali ya. Nama ulama besar juga ini. Ada Den Bagus, calon Bupati Wonosobo. Ya. Kita doakan hari ini ya Pandang ya, jadi Bupati. Saya tanya lahirnya tahun 86. Gibran lahir tahun berapa? Ya, saya kira sekitar itu juga. Jadi kalau Gibran jadi RI 2 adalah layaklah jadi Wonosobo 1 gitu ya. Nanti siapa ini Kang Mas yang di sebelah itu jadi penasehat aja Mas Lutfi itu. Wis bukan wayah itu. Jadi alhamdulillah di Gor yang sejuk ya para ibunda, para hadirin dan hadirat. Mohon izin karena ini settingnya melingkar, jadi saya merasa kurang sopan kalau hanya menghadap ke satu arah, sehingga kita rileks saja ya. Kita bersyukur mudah-mudahan Allahu yajma'una fi hadal makan al-mubarak kama yajma'una fi mustaqarri rahmatillahi yaumal qiyamah. Anak pemuda, terjemah tadi teks Arab siapa? Tabah, kamu masih ingat bahasa Arab enggak? Ini dulu murid saya nih Tabah ini di Jogja. Bah, terjemah 100.000. Allahu yajma'una fi hadal makanil mubarak kama yajma'una insyaallahu fi mustaqarri rahmatihi yaumal qiyamah. Bah, kamu lupa bahasa Arab? Ya, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di rahmatnya pada hari kiamat. Sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini di Gor yang sangat sejuk. Orang Wonosobo bisa menjadi orang-orang yang sejuk hatinya.
mendalam pikirannya, bening perilakunya, dan menjadi orang tua yang melahirkan generasi insya Allah mujahidun, para pejuang di jalan Allah yang menegakkan pilar agama, tapi juga menjadikan negeri ini menjadi negeri yang makin baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya Pak Sekda tadi, Bupati secara spesifik Pak Sekda, apa program konkretnya buat anak-anak kita yang generasi usianya dan bagus ini, anak-anak milenial, itu di data, kebetulan saya baru diwawancari oleh Suara Muhammadiyah, data saya agak detail, anak-anak generasi milenial, generasinya Bambang, itu jumlah mereka 25,87%. Lalu disusul anak-anak generasi kelahiran tahun 2000-an, itu populasinya 27,94%. Kemudian sudah lahir anak-anak generasi Z ayahanda, yang lahir sejak tahun 2013. Itu populasi mereka 10,88%. Yang kalau semuanya digabung, itu sama sekali jauh bila dibanding generasi X yang 70-an, saya generasi X, karena saya generasi 73, dan generasi 40 sampai 64, itu generasi baby boomer. Itu mereka hanya 30 sekian persen. Jadi anak-anak kita yang layak meneruskan bangsa dan persyarikatan ini, itu di angka di atas 70%. Kasarannya 30 berbanding 70%. Ini sebetulnya kalau menurut bahasa muktamar tahun 2015 di Makassar, kita sedang dianugerahi oleh Allah satu bonus kependudukan yang luar biasa, dan nanti puncaknya 20 tahun yang akan datang di tahun 2045. Gus, berapa usiamu 245? 20 tahun dari sekarang. Usianya 46. Saya usia 43 sudah jadi ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Sekarang usia antum berapa? 36. Berarti muktamar yang akan datang itu sudah layak jadi ketua PDM. Iya kan? Jadi karena tadi saya dibisiki Kang Lutfi Pak Sekda, memang secara sosio-geografi, sosiopolitik, di luar takdir Allah, daerah kayak Wonosobo ini memang ya, nek jati bupati itu mungkin daftar doanya yang kesekian. Maka tadi saya bisiki Mas Lutfi tadi, daripada mikirin Anda jadi bupati, mengapa kita tidak sedang berpikir siapa yang menjadi ketua PDM dari generasi milenial? Iya kan? Di PP Muhammadiyah, sekian orang itu ayahanda sudah pada muktamar 2027, itu usianya di atas 72 tahun semuanya. Boleh dihitung satu-satu. Sementara dari mereka ke saya, hari ini, saya usianya baru 52. Ketua bidang saya, Pak Yai Saad Ibrahim, itu 72. Selisihnya dengan saya 20 tahun. Mohon izin, Muhammadiyah harus serius Pak Bambang. Mengapa saya sebut Muhammadiyah Pak? Sederhana. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Indonesia baik, tidak mubah untuk membuat rakyat itu baik. Tapi kalau Muhammadiyah baik, ada peluang kita memperbaiki republik ini.
Ucapan saya bisa sensitif, bisa jadi politis, tapi saya suka-suka aja sebagai anak muda yang baru berusia 50 tahun. Bagi sebagian ayahanda mungkin agak kurang nyaman ini ya, Mas Bagus ya, tabah wa ashabuhu itu. Pernah nggak kita berpikir kita akan musda sekitar tahun 2028? Pernah nggak Pak Bambang Wendari ini beristikharah, ya Allah berikan Muhammadiyah ini pemimpin yang baik. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kuat tapi juga terpercaya. Nggak usah banyak-banyak. Lebih banyak syarat jadi capres ketimbang jadi calon pemimpin dalam narasi Al-Quran. Al-Quran dua saja Pak. Al-Qawiyyu, kuat dia. Yang kedua Al-Amin. Nah, siapa yang pantas mendapatkan kepercayaan? Bukan dengan money politik. Karena majelis tarjih mengharamkan money politik. Iya kan? Berarti kita akan musda besok di antara dua gunung. Itu kurang lebih pada tahun 2028. Pak Bambang, nyun sewu ayahanda, usia panjenengan berapa? Hari ini berapa? 63. 63 tambah 3 tahun. 68. Kalau beliau 68 jadi ketua PDM lagi, maka kita memberi beban bagi beliau 68 kalau sehat tambah 5 tahun sudah 73 tahun. Nabi meninggal usia 63 tahun. Nah, tidak mudah Pak. Saya pimpinan tablik 52 tahun. Di atas saya masih ada struktur di usia 74 tahun. Tapi di bawah saya itu usianya tabah. Lompatannya jauh juga Pak. Sehingga serius saya ingin mengatakan, kita belum serius mengamalkan ayat Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Generasi yang lemah Pak. Mohon izin, zaman kita ini sangat dahsyat. Kemajuan luar biasa. Saya ditanya oleh SM, ini saya bawa lembar wawancara. Ya. Apa respon Anda tentang anak-anak kita generasi zilenial, generasi milenial dan Z yang alfa sementara kita lupakan karena usia mereka hanya baru beberapa tahun. Mereka lahir di angka 213. Saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan ahli populasi dunia, dunia ini akan mengalami kejenuhan. Itu nanti titik puncaknya juga di tahun 2045. Indikatornya habisnya energi energi fosil bumi. Indikatornya ada pertarungan dunia bagaimana merebut energi masa depan. Yang kedua, ada pertarungan di dunia bagaimana merebut potensi pangan. Menurut para ilmuwan, analis, itu akan mengalami titik jenuh di tahun 2045-an, 20 tahun dari sekarang. Maka Indonesia, sekali lagi saya ingatkan, kita menjadi negara yang sangat luar biasa dikaruniai oleh Allah. Negeri yang bisa bertahan adalah negeri yang bisa melahirkan bioteknologi. Tapi itu pula yang hari ini kita dihambat. Bukan orang Gajah Mada nggak pinter Pak, bukan orang ITS nggak cerdas, bukan orang ITB nggak punya kemampuan, tetapi
keberanian politik. Negeri ini masih harus belajar. Saya bergembira orang seperti Pak Prabowo bisa menginspirasi dunia tentang Palestina di mimbar PBB. Luar biasa. Baru hari ini kita merasakan seorang pemimpin nasional menyuarakan nurani masyarakat dunia, di mana pemimpin dunia Arab hari ini nggak berani bicara tentang Palestina. Harapan kita Jakarta, Prabowo. Kedua, siapa? Anwar Ibrahim, Malaysia. Yang ketiga, Erdogan, Turki. Yang keempat, sahabatnya Prabowo, Raja Abdullah di Yordan. Selebihnya, no. Saya diceritani Ustadz Adi Hidayat. Setelah beliau ketemu dengan Pak Prabowo, dan sangat serius. Tadi malam salah satu asatis di nasional kontak saya untuk juga ingin konsolidasi tentang Palestina. Hari Senin besok saya dapat undangan dari Al-Habib Umar bin Hafiz dari Tarim. Mana Tarim? Di Yaman. Datang beliau ke Indonesia. Saya lihat kemarin di Instagramnya sowan ke Ketua MPR. Besok di Solo hari Senin. Coba kita lihat Pak. Saya sama Mas Abdul Mukti ke Cina, ke beberapa negara ya. Problem umat Islam sama. Bahwa kita sedang dalam posisi yang sangat serius dalam menyiapkan generasi muda. Iya kan? Kalau hari ini saya tanya Pak Sekda, apa infrastruktur yang dibuat oleh Kabupaten Wonosobo dan itu menjadi tempat yang disenangi anak muda? Angkat tangan masjid kita. Mana masjid kita yang layak dengan anak-anak milenial? Mana masjid kita yang menyiapkan co-working space? Mana masjid kita yang menyiapkan playground buat anak-anak? Mana masjid kita yang berani mengatakan free wifi? Saya cek di Masjid Muhammadiyah, kita masih memperlakukan masjid dengan cara-cara kolonial. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kita lebih senang nongkrong di alun-alun ketimbang di masjid. Maka pertanyaan mungkar nakir, anak milenial mati. Catatan kami, kamu terlalu banyak nongkrong di alun-alun Wonosobo. Lalu jawabannya, saya gimana nggak ke alun-alun Pak Mungkar Nakir? Saya butuh wifi dan tidak ada di masjid. Lalu malaikat Mungkar Nakir bertanya, siapa takmir masjidnya? Mas Lutfi. Panggil Lutfi. Jadi teman-teman sekalian, orang yang mau masuk neraka hari ini jauh lebih totalitas daripada orang yang pingin masuk surga. Anda rela tidak rela. Orang Arab bilang syi'ta am abaita. Anda tahu Hotman Paris? Ketika dia harus mencari 1000 asisten pribadi. Di belakangnya itu baliho dengan perempuan yang tidak berbusana. Dan dengan bangga dia mengatakan, saya butuh 1000 asisten pribadi. Di Jogja dia launching tempat-tempat mabuk. Mabuk tidak lagi harus offline. Anak-anak kita bisa gosen. Dan dia launching Holy Wing. Sekarang saya tanya, apa yang dikerjakan PDM untuk memfasilitasi anak-anak kita? Semalam Pak, Nun Sewu Pak Bambang, sama kawan-kawan, ada Abah Fuad, kemudian siapa lagi?
Eh, siapa satu lagi? Yang IT, Inuk. Saya bilang, kita nongkrong di titik nol. Kita nongkrong di titik nol. Di satu kafe kami duduk minum kopi. Di depan kami ada sajian orang-orang joget. Hati kecil saya mengatakan, kalau yang punya band itu anak pemuda Muhammadiyah, mungkin lagunya nggak kayak begitu. Gus, apa yang kamu kerjakan di titik nol, Gus? Pada malam Ahad, ngopi, berarti you menjadi konsumen dong. Kita belum menawarkan suatu produk budaya dan kultural. Salah nggak anak pemuda bikin, bila perlu nyewa, kerjasama dengan tablik pusat. You nggak punya duit, oke, Anda butuh berapa nyewa panggung untuk pentas lagu-lagu Islam. Tablik pusat membayar. Konkret, Pak. Karena mereka butuh alternatif. Ini kalau bicara anak milenial. Mohon izin. Nggak usah menggugat negara. Pemimpin negeri belum kita siapkan. Tanya hati nurani para ayahanda dan ibunda. Model pemimpin apa di Muhammadiyah yang kita siapkan? Iya kan? Gap ideologis di Muhammadiyah sangat jauh. Gap ideologis. Saya tanya lagi bagus, salah sendiri jadi ketua pemuda. Apakah you sudah menganalisis, memetakan, mensistematisasi risalah Islam berkemajuan? Belum. Saya nggak usah nanya yang lain. Aku bertanya, sebagai pemuda, menurut dokumen Muktamar, ini adalah kristalisasi dari 17 narasi ideologi sejak 1912 sampai 2022 dikristalisasi, dipres, lahirlah RIB. Dan hari ini ketua pemuda belum melakukannya. Nanti malam sholat taubat. Contoh saja, Pak. Saya kumpulkan kepala sekolah di DIY. Saya tanya, siapa yang sudah menghatamkan dokumen ideologi? Saya berani mengatakan 95% lebih belum. Saya bertanya, kalau alat navigasi perjuangan belum Anda baca, mau dikemanakan umat kita? Umat ini mau dibawa kemana, Pak? Saya tidak risau, Pak. Siapapun jadi bupati di Wonosobo. Tapi saya akan sangat sedih kalau pimpinan umat di internal Muhammadiyah tidak kita siapkan. Anda lihat, ketika Prabowo dilanda oleh demonstrasi yang besar-besaran di Jakarta, apakah dia kumpulkan ketua parpol? Terakhir, Pak, Ustadz Adi Hidayat cerita ke saya, beliau dikontak dari istana. Apa pandangan Ustadz? Dia bilang, jangan ditunda, segera bertemu ketua-ketua ormas sebelum ketua parpol. Yang menyejukkan negeri ini bukan ketua partai politik. Yang menenteramkan negeri ini ketua Muhammadiyah, NU, Persis, Irsyad, Hidayatullah, dan semua elemen umat. Karena mereka hadir di istana tanpa kepentingan politik. Ketika Pak Harto jatuh, tolong diingat, Gus, usiamu berapa waktu Pak Harto jatuh, Gus? Baru 2 tahun. Enggak, Deng. Kan 86 ya. Kemudian ke 97, 98. Ya masih belum bisa ngopi lah. Iya kan?
Siapa yang diminta oleh Pak Harto menjadi Majelis Amanah Rakyat? Para pimpinan ormas, bukan tokoh parpol. Tokoh parpol, orang yang dilahirkan oleh Pak Harto sendiri, kemudian menjadi orang yang menusuk dari belakang. Itulah perilaku politik. Tapi ormas, ada Nurholis Majid, ada ayahanda Pak Malik Fajar, ada ayahanda Amin Rais, ada banyak lagi ayahanda-ayahanda waktu itu. Pak Haidar belum. Lagi-lagi yang dibutuhkan adalah tokoh umat. Mohon izin, saya mengatakan ketua ormas itu saya kira sangat urgen dan strategis. Karena tadi Mas Lutfi bilang, kalau orang Muhammadiyah dipasang di Pantura termasuk di sini, ya kalkulasinya berat. Jangan menyalahkan takdir, itu realitas Mas. Jadi sampean nggak jadi itu ya taktis lah. Lah maksud saya, ketika seorang sahabat terjadi satu waktu itu di Syam. Apa di Syam waktu itu? Terjadi pandemi. Dan dilarang untuk masuk ke wilayah Syam. Kemudian kalau nggak salah Khalifah Umar. Umar itu kurang berani apa, Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu saat Rasulullah datang. Ini tentang tradisi rebana, Pak Sekda. Saya mulai dari Rasulullah dulu deh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mentransformasi masyarakat Madinah, beliau sudah melakukan konsolidasi yang sifatnya kultural, bukan struktural. Mari kita lihat. Ketika Mekah sudah tidak kondusif, tidak baik untuk menjalankan hukum Allah, maka Nabi mulai berpikir mana alternatif daerah yang bisa lebih kondusif. Apa bedanya Mekah dan Madinah? Madinah konflik sosialnya luar biasa. Masyarakatnya sangat beragam. Yahudi, Nasrani, Aus, Khazraj, Al-Musyrikun, Ahlul Kitab, Al-Wasaniyun, penyembah berhala menyatu di situ. Maka Madinah adalah waktu itu namanya Yastrib, negeri yang selalu dirundung oleh konflik sosial. Sebaliknya Mekah, Pak. Mekah ini kota metropolitan. Di pusat peradaban politik, ekonomi, sosial, termasuk juga kemaksiatan. Itu Mekah. Di Mekah yang berlaku, siapa kuat menang. Siapa kaya dia menghisap. Sistem ribawi luar biasa. Sistem perbudakan luar biasa. Kalau Nabi ditolak di Mekah, mohon izin saya katakan, bukan semata-mata karena beliau mengajarkan tauhid, karena orang Mekah pada hakikatnya tidak pernah serius beragama, Pak. Tidak pernah serius. Satu-satunya kepentingan pemimpin Mekah adalah bagaimana menguasai ekonomi, bagaimana menguasai politik. Agama bagi mereka hiasan. Apa yang terjadi? Gampang saja. Ketika dakwah Nabi Muhammad tidak terbendung, lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad. Buka kitab Rahikul Maktum. Wahai Muhammad, sekarang kita ambil jalan tengah. Tahun ini kita sembah Tuhanmu. Tahun depan sampean ganti sembah Tuhan kami. Ini satu fakta, mereka nggak serius beragama. Mengapa mereka anti ajaran tauhid? Karena tauhid itu menghancur leburkan bisnis daripada patung-patung yang di situ pusat industri patung. Karena tauhid menghantam bisnis prostitusi karena zina itu haram.
Karena tauhid melawan apa yang disebut dengan sistem ribawi yang menghisap rakyat kecil. Maka mereka datang kepada Muhammad, mari kita negosiasi, cari jalan tengah, bergantian menyembah Tuhan. Orang Arab nggak pernah serius beragama. Mohon izin, saya alumni Madinah. Silahkan buka fakta negeri yang ada sekarang di Saudi Arabia. Zaman saya belajar, Pak, nyun sewu Pak Sekda, perempuan itu hanya melihat bola mata. Hari ini Anda ndak usah pergi ke Pantai Kute karena semuanya tersedia di Laut Merah. Ndak terbayang. Haji kemarin Bunda, saya sama Pak Gus Irfan yang sekarang Menteri Haji dan Umroh diberikan mandat untuk menjadi konsultan mustasyar. Saya satu tenda dengan beberapa menteri termasuk Pak Nazar dan lain-lain. Begitu kita akan meninggalkan Arafah, selesai wukuf, tidak pernah ada di benak saya panitia lokal itu anak-anak perempuan yang sudah tidak lagi pakai, mohon izin, jilbab seperti teman-teman kita, pakai kerudung kayak Mbak Tutut. Di tangannya ada apa? Bukan handphone. Tangan kiri ada handphone, tangan kanan ada rokok. Anak-anak muda, akhwat. Ketika saya belajar di Madinah tahun 90-an, ada Bakhtiar Nasir dan lain-lain, itu kawan saya di situ. Yang namanya Masjid Kiblatain, tempat turunnya ayat perubahan kiblat, sangat kami muliakan, Pak. Hari ini saya waktu haji main ke kampus jam 2 dini hari, anak-anak perempuan muda Saudi itu masih nongkrong, minum kopi, ngerokok dan seterusnya. Saya kira ada beberapa poin yang harus di-cut ya oleh panitia ya. Jangan di YouTube kan, diedit habis ini. Sebelum Mbah Yai Ma'ruf Amin jadi presiden, wapres, kami dapat undangan sebagai tamu istimewa salah satu imam di Masjidil Haram. Namanya Profesor Dr. Ahmad As-Saleh. Tiket kamu akomodasi ditanggung beliau. Hanya dia mengatakan dalam khutbah Jumat, kalau Saudi tidak merevisi kebijakan hiburan massal untuk masyarakatnya, maka Islam akan tenggelam dari negeri di mana dia terbit. Selesai khutbah Jumat di Masjidil Haram, belum nyampe parkiran, Pak, baru keluar minggu lalu dari penjara. Coba Anda bayangkan. Maka kata para guru saya, Indonesia jannatud du'at. Indonesia ini surganya para dai. Aku ngomong kayak gini, Pak, di Madinah, nggak nyampe pintu gor aku, Pak. Artinya apa, Pak? Indonesia ini cantik bagi dakwah, tapi pemudanya jangan memble gitu loh. Move on. Ayo Gus, kita kerjasama Gus, bikin apa kayak di sini. Saya tak janji ya, kalau setahun ke depan yang acara festival itu, Ustadz Adi tak bujuk nanti. Iya, serius Gus. Saya banyak mengarahkan ke sampean. Kenapa? Kalau bapak-bapak ini kan tinggal masuk surga aja nih. Pak Bambang jangan salah paham loh ya Anda. Maksud saya positif. Maksud saya positif. Tadi saya melintasi Pak Bambang. Cakep banget kan? Ada stickers, kontur tanahnya kayak gitu. Langsung aku ngomong tuh ke Puat, ini kalau ada anak muda punya modal, kayaknya orang Jogja bisa lari ke Wonosobo itu sekolah. Tapi catatannya, kampus kita Instagramable, Pak. Layak masuk Instagram. Butuh duit. Anak muda kita pilihannya hanya dua, ayahanda.
Kalau mereka kita tidak rangkul, maka mereka dirangkul oleh yang lain. Tidak ada pilihan ketiga. Jadi, kembali ke Saudi Pak, nggak serius. Maka ketika itu Nabi pada tahun 8 sudah mulai membuka komunikasi dakwah dengan datangnya 13 orang penduduk Yathrib untuk melakukan umroh, haji. Mereka bersumpah setia kepada Nabi. Sumpah setia itu namanya baiat. Tempat sumpah setia namanya Aqobah. Di mana Aqobah? Kalau sampean melontar jumroh, ula, usta, Aqobah. Nah di sebelah itulah tempat Nabi membaiat orang-orang Madinah yang 13 orang. Tahun berikutnya mereka puas karena Nabi menyampaikan pesan-pesan universal. Tidak mabuk, tidak molimo. Sederhana sekali. Tahun depan kalau tidak salah lebih 70 dan perempuan sudah ikut serta. Inilah prakondisi dakwah. Sehingga maaf, orang-orang yang alumni Baiat Aqobah ula dan kedua, Atsaniyah, merekalah yang menarasikan betapa indahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sepakat orang yang bisa memimpin Madinah adalah seseorang yang dengan kualifikasi Al-Amin. Itu kesepakatan orang Madinah. Siapa Al-Amin? Al-Amin bukan gelar yang disematkan karena rekayasa politik. Al-Amin adalah gelar yang secara autentik, asli, lahir dari pengakuan masyarakat atas integritas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, mereka dapat kabar Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah hijrah, Pak, semua penduduk Madinah berkumpul di gate Madinah, di pintu gerbang Madinah. Yahudi datang, Nasrani datang, kaum Muslim datang. Di antara tokoh Yahudi yang datang Abdullah bin Salam. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Semua berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Tala'al badru alaina min sani. Jadi menabuh rebana. Pernah hadroh enggak pemuda? Hadroh. Majelis tablik sudah berani. Dan setelah rakernas kami insya Allah pengajian padang bulan kami isinya manakib Muhammadiyah. Bukan manakiban, manakib Muhammadiyah. Karena orang Muhammadiyah sudah banyak lupa tentang leluhurnya. Saya kalau tahu tanya nih Bagus, tahu nggak detailnya siapa Bagus Hadikusumo? Saya kok nggak yakin. Bayangkan kalau anak muda kita lebih kenal artis daripada tokoh Muhammadiyah. Semuanya kumpul. Apa kata Abdullah bin Salam? Ya, saya ingin menatap kepada wajah sang Muhammad. Fara'aitu wajhahu laisa biwajhin kazibin qat. Begitu saya natap wajahnya Muhammad, saya yakin wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Apa pidato pertama Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam kedamaian. Ya. Kedua, wa at'imut ta'am, beri makanan, nyah-nyuh, membantu orang miskin. Yang ketiga, wasilul arham, rekatkan jalinan kasih sayang. Ingat, ucapan awal bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas. Baru yang keempat, Nabi ngendikan apa? Wasallu bil laili wan niyam wan nasu niyam. Salat malam ketika orang lain tidur. Bagiku Gus, kalau pemuda Muhammadiyah tidak sholat malam minim 3 rakaat
setidaknya 1 rakaat bukan pemuda keren. Catat tuh. Ayo anak-anak muda, serius. Kalau orang tua saya nggak ragukan. Orang kalau usia 60 tahun, secara psikologis dia lebih gampang bangun dini hari. Tapi bagus, belum tentu. Ayo Gus, bikin tuh Gus. Pemuda Muhammadiyah yang tidak sholat malam, minim. Rokaat witir, bukan pemuda Muhammadiyah yang keren. Catat Gus. Gimana Pak? Ini hari roda kehidupan berputar lebih dari dahsyatnya putaran mesin jet pesawat terbang. Bagaimana sistem radiator jiwa kita dibiarkan begitu tanpa air radiator. Tadi malam, tuh gagah, mobilnya ngadat. Kenapa? Overheat. Kalau mobil ngadat Mbak, paling banter, nggak bisa lagi nanjak tuh. Lalu dia berhenti. Ada apa berhenti? Saya kira ngajak selfie, kagak. Tat, mobilnya kepanasan. Sekarang saya tanya, apakah bangsa ini dingin-dingin saja? Tidak. Apakah Muhammadiyah dingin-dingin saja? Tidak. Karena mesin Muhammadiyah tetap berputar seperti perputaran jet, tapi kita tidak memperhatikan radiator spiritual kita. Itu yang membuat ini yang dikeluhkan kepada saya sama kawan-kawan redaksi SM. Kami mengalami kegersangan spiritual dan sosial. Saya tidak tahu apakah sejuknya Wonosobo bisa mendinginkan dinamika persyarikatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi hari ini Gus, dunia kita dahsyat. Tapi aku orang yang tidak pernah pesimistik terhadap generasi Anda. Kalau tadi Bunda itu curhat ya tentang kayak begitu. Anak pemuda Muhammadiyah lahir memberikan alternatif, bukan mengeluh, bukan curhat, bukan mengutuk. Selama iblis masih diberikan lisensi untuk tinggal di Wonosobo oleh Allah, selama itu kemaksiatan ada. Jangan berharap iblis itu resign dari Tuhan. Karena iblis masa jangka kerjanya sebelum diusir dari surga sudah di-oke oleh Allah. Apa? Ila yaumiddin. Sampai matahari terbit dari barat, itulah fakta integritas iblis. Jangan pernah mengutuk kegelapan Gus. Tapi kamu harus hadir dengan alternatif dakwah kultural di titik nol. Katakan kepada semua orang yang jalan di situ, masih ada kalimat Allah di titik nol Dieng. Semalam nggak ada Gus. Aku cuma ngopi aja sambil mikir tuh apa yang bisa dikerjain. Tapi kalau aku dari Jogja ke sini kejauhan. Nanti yang dicari oleh malaikat rakib atid kan bukan aku, sampean. Juru kuncinya sampean Mas, bukan aku. Wes hari ini bagus kita roasting habis. Maksudku habis ini seperti kita omongkan tadi sama Kang Lutfi, nanti beberapa mobil anak-anak pemuda kita mabit, kita malam, kita nginep semalam, sholat malam, habis gitu kita merencanakan agenda kegiatan di titik nol. Masa sih kita nggak bisa Gus? Nggak usah pakai koko kayak gini, pakai baju biasa aja. Tapi kok lagunya itu Asmaul Husna kan keren. Daripada semalam itu ya Allah gimana orang nggak cabul ya. Lagunya kayak gitu. Nggak usah juga bacakan tilawatul Quran. Nasyid aja. Jadi Gus gini teman-teman sekalian.
Ya Allah, jadi mohon izin Ayahanda Pak Bambang, saya sangat serius mempersiapkan bagaimana Muhammadiyah menyelesaikan persoalan kesenjangan. Tapi rupanya isu milenial ini lebih memprovokasi saya, Pak. Karena kalau ini nanti insya Allah teman-teman tablik tarjih sudah selesai itu. Saya ingin fokus pada ini saja. Nah, kembali kepada itu Ayahanda, kegelisahan yang sudah diingatkan oleh Al-Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'af khafu alaihim. Al-Quran memberikan satu pesan, kerisauan terhadap generasi kita itu ada. Yang belum kita lakukan ayat berikutnya. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hanya ada dua solusinya, Gus. Apa itu? Takwa. Takwa itu gampang saja. Apa itu takwa? Kata seorang ulama, fi'lu ta'at ijtinabul ma'asi. Singkat, gemar berbuat ketaatan, menghindari kemaksiatan. Ayo anak muda, pemuda Wonosobo, kita internalisasi lagi nih, seneng yang baik. Tapi berbicara yang baik sekarang, Gus, perlu casing, Gus. Perlu casing, perlu pendekatan, perlu metode, perlu cara, dan itulah bil hikmah. Jadi kalau Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu cakupannya lebih besar, Gus. Di alun-alun, Gus, kalau ada satu stand buat pemuda Muhammadiyah, minimal pas Car Free Day, misalnya di situ disebut ngangkring gratisan, isinya cuman kopi panas dan teh panas, tapi gratis, full free wifi. Nggak usah ngomong, Pak, bikin aja satu stand, Kang Lutfi. Saya nggak tahu areanya di situ. Tulis ini menikmati CFD bersama pemuda Muhammadiyah Wonosobo. Tapi hadir di jantung anak-anak muda. Mereka lebih banyak di alun-alun, Pak, daripada di ruangan ini. Wah, banyak kerjaan, Gus. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Narasi kita harus positif. Tidak perlu mengutuk kesesatan. Tidak perlu menghardik orang yang melakukan kemaksiatan. Karena siapapun selama dia manusiawi, manusia, maka Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Potensi kita adalah lost contact dari jalan Tuhan. Tetapi sebaik-baik orang yang kehilangan kontak dari jalan Allah, itu adalah segera kembali kepada Allah. Pemuda Muhammadiyah harus menjadi satu instrumen bagaimana anak-anak muda di Wonosobo kembali kepada Allah dengan cara dan bahasa mereka. Itulah hikmah. Hikmah, Gus, bahasa hati, Gus, bukan bacot kebanyakan. Gak usah terlalu banyak mengutuk, menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Gak perlu. Seorang pezina datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku berzina. Sampean tahu zina seperti orang meletakkan pena di tinta botol. Buktinya mana? Ini aku hamil. Kata Rasulullah, silahkan pergi dulu. Berikan hak ini untuk menikmati hidupnya sampai persalinan. 9 bulan berlalu, datang. Ini Rasulullah, bayinya. Kata Nabi, berikan anak ini hak untuk hidup.
berikan dia ASI 2 tahun kembali. Dan Rasulullah merajam dia. Ketika Rasulullah merajam, sebagian sahabat ngenyek. Nabi mengatakan, jangan kau cela perempuan pezina ini. Allah menunjukkan kepadaku taubatnya diterima. Dan kalau pertaubatannya itu dibagi kepada semua penduduk Madinah, lebih, Anda tidak lebih baik daripada Nabi. Seorang laki-laki berjalan di gurun pasir, menengok anjing yang kehausan menjilat pasir. Dia terinspirasi, dia buka sepatu boot, masuk ke sumur, ambil air, diminumkan kepada anjing. Allah ampuni semua dosanya dan Allah masukkan dia kepada surga. Mengapa kita tidak belajar positive feeling? Gus, selalu saya bilang sama para mubalik, hari ini yang berjasa bukan para dai dan para mubalik. Kalau dai itu berkata baik, memang itu kewajiban mereka. Kalau dai itu bersikap positif, memang itu yang seharusnya. Tetapi bukan itu. Hari ini para dai harus berterima kasih kepada ahli maksiat. Karena dengan adanya ahli maksiat, kita tahu mana kebenaran Islam. Bayangkan kalau tidak ada Yahudi Nasrani, Pak. Di mana Anda menjelaskan ayat Quran itu? Kalau tidak ada pezina, bagaimana Anda menjelaskan la taqrabuz zina? Kita kehilangan hikmah, Gus. Bukan hanya itu, orang kafir sekalipun diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah. Tidak ada satu catatan sejarah di dunia orang yang menolak keyakinan Rasulullah, tetapi tahun wafatnya diabadikan oleh para ulama sebagai tahun duka, dan itulah tahun matinya Abu Thalib. Iya kan? Nabi Muhammad orang yang sangat manusiawi. Dakwah kita kehilangan unsur dan elemen kemanusiawiannya. Mengapa? Karena kita lebih terinspirasi oleh sosial media, YouTube, dan seterusnya itu. Ingat, teknologi canggih, tapi teknologi tidak punya nurani. Dakwah ini, Pak, apakah zaman para nabi diwahyukan oleh Allah? Tidak ada teknologi, ada. Apa contohnya? Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dulu, abad awal-awal Islam berkembang, banyak ahli filsafat yang menolak hadis ayat itu. Bagaimana mungkin ayat itu terinstal di dalam kolbu? Hari ini teman-teman, real time, kalau saya WA ke Bagus, gambar, picture yang ada di HP saya, maka real time selama dia punya pulsanya aktif, datanya nyampe, dan tidak ada perubahan apapun. Artinya, sejak zaman itu Allah bisa melakukannya. Bukan Allah tidak sanggup dan Islam tidak relevan, masyarakat belum sampai. Maka Al-Quran tidak pernah didigitalisasi sejak awal. Al-Quran diinstalasi di dalam qalbu. Makanya Qurannya para sahabat kuat. Kita Al-Quran diletakkan di mulut, sehingga para aktivis dakwah lebih banyak berdebat ketimbang menginspirasi orang lain. Tolong buka habis ini podcastnya Mami Udon. Mami Udon seorang perempuan mu'alaf Surabaya, menikah dengan seorang general manager resto mie Jepang, mie udon. Dia usia hampir 30 tahun belum menemukan jodoh. Selisihnya dengan papi udon itu banyak sekali.
Dia mengatakan, singkat cerita, I love you, saya cinta kamu. Si mbak yang Surabaya ini buka outlet di Semarang. Dia mengatakan, saya tidak mau cinta semalam. Kalau you menginginkan saya, maka saya mau cinta yang abadi. Berjalan proses, lalu dia ingin menikahi si mbak. Kata si mbak, kami punya tradisi lamaran. Sampean harus ketemu emak bapak saya. Tapi kalau kamu tetap ateis dan saya Islam, maka provider kita beda, nggak nyambung. Sementara saya ingin abadi dengan Anda. Mungkin kalau kamu mati, saya mati. Saya Islam, jalannya ke sana, kamu ke sana, maka kita pisah. Satu-satu cara, kita harus menyamakan provider. Yuk belajar Islam. Belajar di Islam, Pak. Mantap bersahadat. Nikah. Usia pernikahan 9 tahun. 5 tahun normal. Tahun berikutnya, 4 tahun sisa, Papi Udon mengalami kanker yang sangat serius. Dan didekan oleh keluarga, kamu kalau nikah sama orang asing, nggak punya anak, sewaktu-waktu kamu ditinggal. Maka dia berusaha punya anak. Tapi si perempuan secara medis ada penyempitan di rahim, nggak mungkin. Satu-satunya cara adalah bayi tabung. Dia ambil 2 kali nggak berhasil. Sampai kali yang ketiga, 5 menit lagi. Oh, tanya jawab buat saya juga. Bukan hanya Pak Sekda ya. Seharusnya yang harus dimintai pertanggungjawaban Pak Sekda. Bukan ketua tablik. Ulil amri kan. Oke Pak Sekda. Dia bilang, oke. Dia ambil airnya dan dia berobat kanker itu sampai ke Singapura. Singkat cerita, pada saat pengambilan sperma yang terakhir, Mami Udon bertanya kepada tim dokter di rumah sakit Singapura, seperti apa potensi hidup suami saya? Jawabannya, apakah kamu mau jujur tapi pahit atau bohong tapi manis? Orang Indonesia lebih senang bohong tapi manis. Kata dia, secara medis suami Anda hanya bertahan 6 bulan ke depan. Anda bisa bayangkan. Karena dia tahu akan mati 6 bulan ke depan, maka dia siapkan anak untuk janin yang baru jadi, baru dimasukkan. Singkat cerita, ajal menjemput, Papi Udon berada di pembaringan istrinya, seperti Rasulullah bersandar pada pangkuan Aisyah. Dan Papi Udon mengatakan, I love you Pani. Saya cinta kamu Pani. Apa kata Mbak Pani itu? Gak pernah jadi pengurus tablik Pak. Kamu jangan katakan I love you, karena I love you ini tidak bermanfaat bagi kamu kalau ketemu Tuhan. Katakan La ilaha illallah. Lalu Papi Udon mengucapkan La ilaha illallah, meninggal dunia. Tanpa pernah ikut diklat Sarkokam, tanpa pernah ikut Baitul Arkom. Tapi saya ingin mengatakan matinya mulia. Itu loh Gus, cara berdakwah Gus. Ojon dobos terus. Ngomong tok. Bid'ah sini, kafir, kofar, kafir. Mohon izin. Karena anak muda Muhammadiyah Pak, mohon izin. Dalam data statistik kami adalah anak muda yang paling riskan untuk terpapar dengan berbagai macam pandangan di luar. Anak muda Muhammadiyah, kalau semangat kembali kepada Quran dan Sunnah, tanpa memperhatikan manhaj tarjih, mohon izin, jadinya salafi. Nanti salafi mana? Mesir, Yaman, Saudi, atau Kuwait? Orang Muhammadiyah kalau mengaji tentang jihad tanpa manhaj tarjih, jadinya apa? MMI. Kalau enggak MMI, Jamaah Ansarut Tauhid.
Orang Muhammadiyah kalau ngaji tentang politik tanpa manhaj tarjih, kalau nggak jadi HTI, jadi PKS. Orang Muhammadiyah kalau ngaji tentang tazkiyatun nufus tanpa manhaj tarjih, nanti dia jadi jamaah tabligh atau dia tarekat. Maka manhaj tarjih menjadi sangat sentral, Gus, di instalasi, di paradigma berpikir anak-anak muda. Harus keren, Gus. Saya ngomong gini alumni Madinah, Gus, Wahabi, Gus. Saya tahu dinamika ini, tapi kalau pengajiannya khusus bagus sama kawan-kawan, saya akan buka petanya, Gus, biar Anda paham. Apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah kepentingan politik ekonomi atau menegakkan syariah? Saya katakan tidak. Tidak seutuhnya menegakkan syariah, tapi di belakang itu ada kontestasi ekonomi, sosial, dan politik. Anak pemuda Muhammadiyah nggak boleh kapusan. Kayaknya sudah terbakar ente, Gus. Kalau tanya apa ya? Pak Lutfi mau nanya apa? Mana tadi? Mas, beneran mau nanya? Pak, kami persilahkan kepada hadirin dan juga tamu undangan yang berbahagia. Kami persilahkan untuk dua penanya, satu dari putra dan juga satu dari putri. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin dan juga jamaah yang berbahagia. Bagi yang berkenan bertanya boleh langsung angkat tangan. Kelihatannya nggak ada, Mas. Tak lengkapi sedikit lagi, 5 menit lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika semua ahli, maka Pak Mas Bagus, saya ingin menyitir apa yang dikatakan Ayahanda. Begitu kita perang sekarang ini, sekarang kita sedang mengalami perang proksi, Pak. Indonesia nggak dihadapkan dengan bedil, tapi Indonesia dihadapkan dengan perang budaya dan pemikiran. Jadi diam-diam LGBT itu kuat banget. Saya nggak tahu di Wonosobo. Tadi malam aku dicerita sama si Fuad itu, kampung apa jenenge itu, kampung yang tertimpa reruntuhan apa itu. Semalam saya googling. Itulah. Ada miniatur tradisi lama terjadi di Wonosobo. Muhammadiyah khususnya pemuda menjadi penanggung jawab juru kunci gunung-gunung itu agar tidak runtuh. Kalau secara teknis MDMC, tapi secara moral kamu, Gus. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Saya positif thinking tentang anak-anak muda kita, Ayahanda. Anak-anak muda kita itu mereka disiapkan oleh Allah menjadi generasi yang tepat untuk menghadapi dinamika ini. Memang betul, keluhan itu akan banyak dari generasi X dan generasi baby boomer. Orang-orang usia 60 tahun, mungkin dia panik melihat suasana ini. Tapi saya berharap orang tua Muhammadiyah tidak perlu panik. Mengapa? Alasan saya ada. Mengapa ada hadis? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana walam yarham sogirona. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, anak muda yang tidak bisa menghormati orang tua, dan bukan golongan kami, kata Allah, orang tua yang tidak bisa menyayangi anak muda. Maka Ibunda Aisyah, ada dua relasi yang kita bangun. Bagi anak-anak Gen Z dan seterusnya, mereka dididik bagaimana cara memuliakan orang tua. Mengapa? Karena orang tua membawa pesan values, nilai kehidupan, orientasi hidup, nilai perjuangan, ngayomi kita. Maka di sini ada mutual protection. Orang tua dihormati, tapi konsekuensi logisnya adalah menyayangi anak muda. Maka ke depan PDM harus merancang rancangan anggaran belanja untuk himayatus syabab,
Youth protection. Anak muda harus diproteksi. Kalau PDM tidak melakukan langkah ini, mohon izin, pasti dilakukan oleh orang lain, Pak. Kalau tidak Salafi, ada HTI, ada gerakan-gerakan yang lain. Dan pada ujungnya kita akan mengeluh. Maka kajian-kajian dan taklim Gus harus dihidupkan dengan cara yang fun, cara yang enak. Ngaji tidak harus di musola. Anda bisa camping Gus, Anda bisa touring Gus, Anda bisa berkemah. Ayo datang ke Jogja. Kita punya fasilitas nginep buat 50 orang gratis. Kopi gratis, makan gratis. Ayo Gus. Orang tua harus sadar Pak. Kalau masalah bupati biar kita serahkan ke Pak Sekda aja. Ketua PDM harus ada rasa khawatir. Anda punya rumah sakit, Anda punya sekolah, Anda punya amal usaha. Tapi kalau generasi yang meneruskan amanah perjuangan tidak disiapkan, rela tidak rela, semuanya menunggu waktu untuk beralih tangan. Dan itu sudah terjadi di beberapa wilayah dan daerah Pak. Masjid kita banyak lepas, rumah sakit kita beberapa lepas. Mengapa? Karena anak muda tidak diberi ruang. Jadi mindset bagi para pimpinan adalah bukan untuk berkuasa terlalu lama, tapi perintah Al-Quran bagaimana kita menyiapkan generasi yang tepat. Itu poin satu. Kedua, terakhir, saya ditanya apa makna ucapan hikmah. Bukan ucapan Ali bin Abi Thalib, saya sudah tahqiq. Bukan juga ucapan Umar bin Khattab. Allimu auladakum li ghairi zamanikum. Wala tu'allimuhum bitaqalidikum wa akhlaqikum. Ini ucapan lebih dekat kepada Sokrates. Ya, didiklah anakmu untuk suatu realitas zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jangan didik mereka, siapkan mereka dengan cara-cara tradisional di mana itu dulu kamu lakukan. Ini Pak, tolong baca Al-Quran. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah sangat sibuk menciptakan kebaruan-kebaruan dalam hidup. Ada teknologi, ada budaya, ada kultur, ada macam-macam. Dan Anda tidak bisa melarang Allah untuk menghentikan ciptaan-ciptaan baru. Hari ini HP paling bertahan 2-3 tahun. Muncul HP baru. Lihat anak-anak kita. Saya orang yang tidak takut dengan FOMO. Ngerti FOMO ya Gus? Fear of apa? Missing out. Jadi anak kita sekarang dikatakan merasa asing kalau tidak ikut orang lain. Kapan itu terjadi? Kalau lepas sentuhan orang tua. Kalau anak kita didik mereka, mengapa Pak? Dinamika mereka tidak seperti dinamika 70. Maka insight kita, perspektif kita harus melampaui ke depan. Yang di Muhammadiyah, yang harus kita pertahankan adalah as-sawabit. Hal-hal yang bersifat fundamental. Tapi hal-hal yang bersifat dinamiks, muamalat, mari kita rileks. Cara berdakwah, rileks. Kalau dulu, zaman 80-90, kalau nggak ngaji di depan ustadz pakai sorogan, itu kurang marem. Sekarang sudah pakai ini. Ya. Jadi Mas Bagus, itulah mengapa Allah minta kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengapa? Setiap detik dalam hidup kita ada kekuasaan Allah yang baru dan bisa kita lihat, tetapi pada setiap kita menghadapi kebaruan harus kita sesuai dengan the track yang dibuat oleh Allah, dan itu adalah siratal mustaqim. Dan Anda tidak bisa menghentikan ini. LGBT ada, zina ada. Saya ketemu dengan Bupati Kediri, Ustadz, kami bisa mengatur regulasi tertulis
tapi kami tidak kuasa melawan seks online. Regulasi ada, tapi tidak ada dalam perda. Bagaimana melarang orang seks online? Di Jogja hari ini Pak, anak putri dijemput putri, kita juga sama khawatirnya dijemput putra. Kalau tidak jelas, jangan-jangan ini lesbi, yang putra jangan-jangan ini homo. Dan sudah terlalu mengerikan angka statistik itu. Kebaruan terus ada Gus, maka anak muda Muhammadiyah insight-nya harus selalu dalam kesiapan untuk menerima yang baru dari Allah. Melaknat zaman dilarang oleh Allah. La tasubud dahra. Jangan pernah berkeluh kesah tentang dinamika zaman. Jangan mengeluh Bu tentang kemajuan zaman, karena Allah yang menciptakan zaman. Tapi percayalah, Allah menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi zaman dengan catatan kita memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak kita. Oke Gus ya, mohon izin teman-teman panitia, saya nggak jadi bicara tentang kesenjangan sosial. Cukup ini saja. Barakallahu fikum, nasrun minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.